Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Ahad pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, kemudian juga nikmat keluangan waktu kita sehingga kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu syar'i ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita telah membacakan sebuah tabel bagaimana ya di halaman 43 bagaimana hubungan ya antara organ padat, organ berongga, panca indera, jaringan tubuh ya dengan juga organ menyimpan dengan cairan tubuh itu saling berhubungan ya. Bukan hanya saling berhubungan saja, tetapi juga saling mengandalkan, saling membatasi ya. Kemudian juga ya bisa juga saling mempengaruhi. Yang satu sakit bisa mempengaruhi yang lain, begitu. Maka ini semua harus kita jaga. Maka tugas seorang pengobat adalah bagaimana menyeimbangkan ya apa yang ada pada tubuh kita ini ya. Tentu saja kita tidak akan pernah terlepas dengan namanya maut, ataupun kita tidak akan terlepas ya yang istilahnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun adanya pengobat ini berfungsi untuk bagaimana kita tetap produktif selama hidup kita ya. Bagaimana seorang pengobat ini mengajarkan kepada semua ya, kepada halayak semua, ini loh gitu, hidup yang sehat ini, kalau sakit ini loh obatnya, begitu ya. Dan jangan pernah kita memaksakan diri kita ini sebagai penyembuh, atau bahkan kita stres sehingga kok orang nggak sembuh-sembuh, kok orang nggak sembuh-sembuh. Nah, bukan ya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketika kita mengobati ya kita harus melakukan dengan kemaksimalan mungkin dalam melakukan penanganan ya, yaitu bagaimana memahami ilmunya ya, bukan sekedar asal gitu, tapi memahami ilmunya secara tekun, secara mendalam, itu baru kita obati. Nah, itu adalah ikhtiar namanya ya, itu namanya ikhtiar gitu. Kemudian pemanfaatan teori hubungan antar organ ya, di bawah tabel tersebut ya, yang sudah diterangkan ya bagaimana organ-organ tubuh itu saling mengandalkan, saling mempengaruhi, saling membatasi ya. Maka dengan hal ini kita bisa menjadikan konsep diagnosa ya. Kalau orang sakit paru-paru bisa jadi dari jantungnya yang lemah. Orang sakit paru-paru bisa jadi limpanya yang terlalu kuat, limpanya yang sering mengeluarkan cairan dahak, sehingga cairan itu menempel di paru-paru sehingga menjadi flek gitu. Atau bahkan paru-parunya sendiri yang lemah ya, yang lemah sehingga mempengaruhi kepada limpa, mempengaruhi kepada kolbu gitu ya. Maka ini yang harus kita teliti. Seorang pengobat itu seperti halnya detektif ya. Detektif yang menangani sebuah pembunuhan atau kasus-kasus ya yang
pelakunya itu tidak diketahui kecuali dengan sebuah rekonstruksi, kemudian mengumpulkan sebuah bukti-bukti, nah baru ini tersangkanya. Nah, ini harus begitu ya. Jadi seorang pengobat pun dituntut untuk kecerdasannya begitu ya. Yang pertama dari memanfaatkan teori hubungan antar organ itu adalah satu, mentonik ya. Mentonik itu adalah memperbaiki ya, memperbaiki. Yang tadinya lemah diperbaiki. Misalkan ketika ada gejala mata merah atau sakit mata, gelisah, mudah marah ya. Ketika kita melihat keluhan-keluhan tersebut ya, ini pasien menandakan panas berlebih pada organ hati atau organ kabid ya. Mata berhubungan dengan hati. Ya. Hati ya, utusannya adalah mata. Gitu. Jantung utusannya adalah lidah. Kulit gitu, paru-paru utusannya adalah kulit. Jadi kalau kita mau melihat sehat atau tidaknya kulit kita atau paru-paru kita dilihat dari kulit, gitu ya. Maka untuk mengatasinya ini mentonik, artinya mentonik itu memperbaiki atau memupuk, ya, memperbaiki ataupun memupuk. Misalkan kalau gejala mata merah itu berarti panas, ya, panas, mata merah panas, sakit mata panas, orang gelisah itu panas. Gelisah itu karena darah tidak sampai ke otak atau darahnya panas sehingga tidak bisa membuat jantung tenang, gelisah. Ya. Maka ketika panas lawannya apa? Dingin. Bagaimana dengan memupuk rutubah? Itu. Mentonik adalah memupuk rutubah pada organ tertentu. Itu arti mentonik. Memupuk rutubah pada organ tertentu yang bersifat panas, ya, begitu. Jadi memupuk. Kemudian ada reduksi, ya, reduksi. Ketika ada pasien yang gelisah, susah tidur, ya, kepala terasa panas, maka ini juga masalah organ hati. Maka cara pengobatannya adalah menurunkan panas, ya, menurunkan panas. Hampir sama dengan mentonik, reduksi hampir sama dengan mentonik, ya. Jadi menurunkan panasnya dengan apa? Bisa dua sisi, gitu, ya, bisa dua sisi. Bisa panas pada organ tersebut, misalkan ini pada hati, diturunkan panasnya dengan memupuk cairan. Atau dari organ yang lain, begitu. Atau dari organ yang lain, begitu. Seperti halnya yang dipelihara atau anak yang atau ibu, ya, hubungan antara ibu dan anak yang sudah kita terangkan, begitu. Yang ketiga, pengobatan dengan memelihara dari sisi membatasi. Ketika ada seorang yang haidnya sakit, ya, ketika haid sakit, jadi sebenarnya haid yang normal itu biasa aja, gitu, ya, tidak haidnya sakit, gitu, ya. Ataupun nyeri pada perut baru haid, ya, itu berarti nggak normal. Ya, hampir orang Indonesia mengalami ketika haid itu sakit perutnya. Nah, itu berarti nggak normal. Haid itu biasanya biasa aja, gitu, ya.
tanda-tandanya hanya nggak sakit begitu sakit gitu. Kenapa ini bisa sakit? Karena ini adanya stagnasi. Stagnasi itu adalah sumbatan. Kalau ada kalimat stagnasi energi, nah berarti itu namanya sumbatan. Ya. Kalau saya bilang ada stagnasi, ya berarti itu sumbatan. Kalau saya bilang astenia, berarti itu lemah. Kalau stenia, berarti itu kuat. Gitu. Orang yang sakit headnya atau keluar darahnya sedikit, yaitu ada sumbatan ataupun stagnasi, dikarenakan antara hati dan limpa tidak harmonis. Itu aja. Itu rumusnya ya. Yang berhubungan dengan haid itu antara hati dan limpa tidak harmonis. Nanti bisa dilihat di tabel itu antara hubungan organ ya. Kenapa? Karena tidak bisa saling menjaga. Maka untuk mengharmoniskannya adalah untuk mengobatinya, ya orang yang sakit haid ataupun keluar darahnya sedikit, itu dengan mengharmoniskan antara hati dan limpa. Bisa dengan kunyit, ya, asam, ya, kunyit asam bisa, ya, mengatasi. Kalau limpa itu cocok sekali dengan limpa lambung ya, dengan kunyit, begitu. Ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan pada limpa itu gunakan kunyit, ya, sangat cocok sekali. Kemudian bab yang ketujuh, gambaran organ badan dalam ilmu kesehatan klasik. Ya, sudah dijelaskan ya secara diagramnya, begitu secara diagramnya. Di dalam organ badan kita ini kan ada organ padat atau ada yang disebut dengan rutubah dan hararah dalam organnya. Ya, organ kita ini terdiri dari rutubah dan hararah. Rutubahnya itu adalah organ tersebut. Namanya organnya, misalkan jantung, ya itu namanya rutubah. Sedangkan hararahnya adalah fungsi dari jantung tersebut, begitu ya. Maka hararah ini bersifatnya abstrak, namun bisa dirasakan manfaatnya. Maka ini yang harus dijaga, begitu ya. Misalkan ada kolbu, tihal, kabid, ya, kilia, ya, aria, paru-paru, itu namanya rutubah. Sedangkan fungsinya namanya hararah. Terkadang penyakit itu ada dua orang mengalami penyakit. Ada rutubahnya itu sendiri, artinya jantungnya itu sendiri sudah kolap ataupun sakit, atau fungsinya tapi jantungnya bagus. Ya, ibaratnya handphone ya. Kalau handphone itu bagus ya, bentuknya bagus gitu. Nggak ada yang pecah, kaca L ini nggak ada pecah, kameranya ini, tapi nggak hidup. Nah, tapi nggak hidup. Jantung ininya bagus, tapi nggak hidup, error gitu. Kalaupun error, kalaupun hidup juga berat loadingnya, itu berarti ada yang salah dengan fungsinya, gitu ya. Maka untuk mengetahuinya kita dengan diagnosa lidah, kemudian melihat jarak atau waktu penyakit yang ia derita. Kalau orang misalkan baru, aduh saya ini kencingnya sakit, udah berapa hari? Baru 3 hari. Nah itu berarti ginjalnya
nggak kenapa-napa, baru fungsinya. Tapi saya kencing saya sakit, udah 2 tahun atau udah setahun. Nah itu berarti ginjalnya yang udah kena. Begitu, ginjalnya yang udah kena. Begitu. Maka cara penanganannya pun berbeda. Begitu. Misalkan kalau baru seminggu sakit, maka kumis kucingnya bisa 5 gram misalkan, ya. Atau kalau bubuk bisa 2 sendok. Nah, tapi kalau udah lama maka ditambah dosisnya. Begitu. Apalagi kalau rebusan. Jadi airnya agak dilamakan ininya, merebusnya. Begitu ya. Kalau masih fungsinya 10 menit, 15 menit. Tapi kalau udah nyampe organ bawah apalagi, nah itu bisa 30 menit. Airnya surut, tambah lagi gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita merebus, airnya surut, tambah lagi. Sampai memang benar-benar ya maksimal 30 menit. Itu untuk organ-organ yang dalam gitu ya. Penyakit yang sudah kena dalam gitu. Adapun fungsi dari 5 organ premier adalah, maksudnya premier itu organ utama seperti jantung. Jantung berhubungan dengan aliran darah, mengalirkan darah. Kelancarannya terlihat dari raut wajah. Kemudian ginjal sebagai pemimpinnya. Artinya apa? Yang membatasi dan memberikan kekuatan tergantung pada ginjal. Ya, jantung ya dibatasi oleh ginjal. Gitu. Jantung itu seperti kompor, sedangkan ginjalnya itu seperti ceretnya, ya, pancinya, ya, untuk memasak air. Nanti uapnya ginjal itu yang akan menstabilkan panas dari jantung, gitu ya. Maka kalau ginjal lemah, otomatis ya jantung pun akan ikut melemah. Gitu. Maka ada penyakit istilahnya antara jantung dan ginjal tidak harmonis. Gitu. Nanti ada apa sih gejala-gejalanya, nanti disebutkan di bab yang berikutnya. Kemudian paru-paru, ya, paru-paru organ yang berhubungan dengan kulit. Kelancarannya akan terlihat pada kulit, ya. Apakah kulit yang terlihat itu adalah agak lembab sedikit, ya, tidak terlihat kering, gitu. Nah, ketika ada orang yang eksim, nah ini berarti paru-parunya lemah nih, gitu ya, eksim. Maka dikuatkan paru-parunya. Gitu. Kelancarannya akan terlihat pada kulit dan bulu roma. Jantung adalah pemimpinnya. Yang membatasi paru-paru adalah jantung, gitu. Supaya si paru-paru ini tidak rembes, karena air, ya, penampungan air atas adalah paru-paru. Kalau penampungan air bawah, ginjal. Hati berhubungan dengan urat, ya. Kesehatan hati terlihat dari kuku, ya, dari kuku. Ya. Terkadang kan ada orang yang kukunya rusak gitu ya, ini pecah-pecah apa gitu. Ya itu berarti terlihat dari hatinya, organnya nggak rusak, tapi fungsinya, gitu loh maksudnya, ya. Ada orang yang kukunya ini ya rusak, ini segini potong, tapi dia bisa jalan, itu bukan hatinya yang rusak, tapi fungsinya, gitu ya. Tapi kalau kita ulik lagi, kalau kita telaah lagi, perdalam lagi, pasti dia kalau kita tanya dengan manusia pasti ada keluhan penyakit yang berhubungan dengan hati, begitu.
Paru-paru adalah pemimpinnya. Hati adalah pemimpinnya, ya, hati. Kemudian limpa berhubungan dengan otot. Tanda baik atau tidaknya terlihat pada bibir kita. Bibir kita terlalu merah berarti panas. Sariawan di bibir berarti panas pada limpa, begitu ya. Ginjal berhubungan dengan tulang. Sehat atau tidaknya fungsi ginjal terlihat pada rambut, kepala, gigi, limpa dan limpa adalah pimpinannya. Terlihat pada rambut, ya, pada atau kepala, ya, gigi, begitu. Rambut misalkan umur 30 udah beruban. Nah, ini berarti ada fungsi ginjalnya yang salah, bukan keturunan ya. Ada ginjalnya, atau bisa keturunan karena semuanya ginjalnya keturunannya lemah. Gitu. Baik, posisinya kolbu sebagai raja. Di halaman 45 itu kolbu atau jantung berposisi sebagai raja, dibantu oleh 4 organ lainnya. Artinya secara kaidah, ya, sebuah pemimpin itu kalau pemimpinnya sakit pasti rakyatnya sakit. Kalau pemimpinnya kuat, sehat, cerdas, pasti rakyatnya pun sama seperti itu, begitu ya. Kolbu menjadi sumber akal ya, begitu. Jadi menurut para Tibun Nabawi bahwa kecerdasan itu ada pada kolbu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, ini menandakan apa? Kefakihan, yafqahun, fakih dari kata fakih. Ya, mereka punya kolbu, tapi mereka tidak paham dengan itu. Gitu ya. Letak jantung. Ya. Kolbu terletak di rongga dada sebelah kiri di atas, ya, di atas sekat rongga badan, yaitu sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut, diafragma. Pernah ada orang anak, ya, dilahirkan jantungnya di sebelah kanan. Ya, jantungnya di sebelah kanan pernah. Tapi itu langka. Namun dalam hal itu kita jangan mempermasalahkan kenapa jantungnya itu di sebelah kanan. Selama itu fungsinya baik ya nggak masalah, karena memang Allah pengennya dia diciptakan jantungnya di sebelah kanan, begitu. Dan itu belum dibahas ataupun teratasi oleh medis, oleh baik itu medis konvensional ataupun klasik gitu. Ya, tidak membahas tentang kenapa kok jantungnya bisa pindah ke kanan gitu. Sebab memang itu sudah takdir Allah gitu. Ada halnya yang bisa kita bahas dari dunia ini, ada halnya yang kita tidak bisa bahas. Namanya tawakuf, kita kembalikan semua kepada Allah. Nah, jantung dilindungi oleh katup jantung, kantung jantung, namanya perikardium, ya. Ya, mungkin bisa jadi jantung yang di sinar X itu adalah perikardium. Kolbunya sendiri ada di dalam yang kita tidak tahu. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata, ya. Ada orang yang tidak punya detak jantung, tapi dia hidup. Diperiksa ketika dia diperiksa ke dokter, kemudian dicek jantungnya tidak berdetak, tapi dia hidup, begitu. Ya, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah masih menginginkan dia belum waktunya meninggal meskipun detak jantungnya tidak berdetak, berarti masih hidup. Artinya apa?
bisa jadi itu perikardiumnya yang mati. Tapi kolbunya hidup begitu di dalam ini gitu. Jadi dalam pandangan kita jantung yang dilihat dari yang tergambarkan sekarang yang besar seperti itu adalah perikardium. Kolbunya di dalam. Sebab Ibnu Qayyim mengatakan jantung itu segede ibu jari yang langsung bisa dikulum itu dimakan gitu. Kolbu berposisi sebagai poros atau pusat, pimpinan organ dan pusat pengendali tindak tanduk manusia. Ya. Ada kecerdasan emosional dan kecerdasan IQ dan ESQ. Nah ini yang kolbu ini. ESQ ini lebih penting daripada IQ gitu ya. IQ intelligent question ya. Ada ESQ ya, emotional question itu lebih hebat, lebih diutamakan. Ini berada pada kolbu. Maka kolbu yang sehat apa? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kolbu dilindungi oleh katup ya, yang tadi yang disebut dengan perikardium. Kolbu sebagai pusat semangat jiwa, inti jiwa ya. Jika jantung sehat, jiwa pun semangat. Tetapi jika sebaliknya jantung sakit, jiwa pun merana gitu. Jadi di dalam diri kita ini ada ruh ya. Nah, ruh ini ya disemangati dari kolbu. Kolbu disemangati dari ruh gitu ya. Kolbu sebagai pengendali akal dan kecerdasan. Kemudian jantung berhubungan dengan darah. Artinya jika jantung kuat dan sehat maka dorongan sirkulasi darah akan bagus. Tapi sebaliknya kalau lemah maka sirkulasinya pun ya akan lemah gitu ya. Lidah adalah utusan kolbu. Nomor 6 ya, lidah utusan kolbu dengan dunia luar. Jadi kalau kita ingin melihat keadaan jantung maka lihatlah lidah. Kalau merah berarti jantungnya sedang panas. Kalau pucat ataupun ungu berarti lidahnya sedang dingin. Gitu. Atau ada sumbatan begitu ya. Gejala pada jantung sering berdebar-debar. Kenapa sering berdebar-debar? Karena darah tidak mencukupi itu. Ya. Sering berdebar-debar karena darah tidak mencukupi. Maka harus dipupuk jantungnya dengan memperbanyak darah, gitu. Dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Gitu. Nyeri dan sesak dada, terutama bagian kiri, itu karena adanya timbunan darah atau sumbatan atau yang tadi stagnasi energi pada jantung, pada haroroh jantung ya, nyeri dan sesak. Begitu. Berkeringat banyak. Nah, ini berkeringat banyak itu bukan waktu olahraga ya, tapi ketika makan sambal aja baru 1 suap 2 suap udah keringatan banyak. Nah, ini berarti kelemahan pada jantung. Berkeringat banyak artinya kelemahan pada jantung gitu. Saya sengaja nggak ditulis sebabnya, biar kenapa? Karena memahami buku ini harus dengan mulajamah langsung begitu. Ya, nggak segala fotokopi kita ajaran nggak bisa. Gitu. Gangguan mental, gangguan mental karena ODGJ ya, itu bisa jadi panas ya. Orang gila itu bisa jadi dilihat korinahnya. Kalau orang gilanya mencak-mencak, berarti itu panas jantungnya. Tapi kalau ada orang gilanya murung, diem, berarti jantungnya dingin. Begitu. Ini cara pengobatannya berbeda. Ya, begitu. Orang gilanya ngomong terus, kan nggak semua orang gila ngomong terus. Ada orang gila ngomong, berarti itu jantungnya panas tuh. Ya.
Dan bisa terlihat dari kalau lidah itu bintik hitam, ya. Kalau lidahnya sudah panas sekali itu ada bintik hitam di ujung lidahnya. Nah, gitu. Telapak tangan terasa panas, ya. Karena memang jantungnya panas, kemudian darah tidak mengalir ke seluruh tubuh. Bukan hanya telapak tangan panas, bisa jadi telapak kaki juga panas, begitu ya. Nyeri bahu, terutama bahu tangan yang kiri, ini terasa pegel aja, kok pegel banget gitu. Maka ini atau bisa ditambah dari nyeri punggung, nyeri bahu, kemudian sakit punggung. Punggungnya ini belikat kiri ya, di sini pas jantung. Ini jantung, pas ini sakit. Nah itu berarti ada lemah jantung. Kemudian adanya gatal bisul, ya. Ini karena lembab panas. Ya. Jantung tidak bisa membersihkan darah. Ini namanya darah kotor. Darah kotor. Eksim itu darah kotor. Ya. Antum bisa gunakan kalau misalkan eksim ini dengan bangle. Bangle itu bagus untuk membersihkan darah. Makanannya brokoli, ya. Brokoli itu bagus untuk bersih-bersih piket. Besermani, ya, besermani. Kenapa? Karena ini kalau ada orang yang besermani berarti sindromnya jantung dan ginjal tidak harmonis. Monopause di umur muda. Ya, monopause di umur muda. Biasanya umur 60, tapi ada sih yang 60 juga enggak monopause, belum gitu. Frigid, namanya frigid. Maka ini jantung dan ginjal tidak harmonis. Kemudian stroke. Stroke ini bisa dua kemungkinan. Akibat hipertensi. Hipertensi itu adalah jantungnya berlebih panas. Panasnya berlebih pada jantung. Ya. Sehingga darah tidak sampai kepada otak. Terlalu kering darahnya. Rutubannya kering. Bisa karena penyakit diabetes, ya, yang menyumbat aliran darah pada jantung. Stroke itu ada dua. Maka penanganannya berbeda. Begitu. Kemudian paru-paru. Paru-paru terletak di belakang rongga dada, toraks. Tenggorokan sebagai pintu udara dan hidung sebagai pembuka. Area, maksudnya paru-paru, memiliki hubungan luar melalui kulit. Ya. Jadi kalau bagus atau tidaknya kulit, ya terlihat tergantung pada paru-paru. Kulit mempunyai cairan kental. Nah, di dalam kulit kita ini ada cairan kental. Sebagai apa? Sebagai benteng untuk menghalau serangan angin luar. Gitu. Ya, mekanismenya begitu. Kalau paru-parunya sehat, maka cairan kental itu dikirim dari paru-paru untuk memenuhi kulit. Ya. Jadi kalau ada virus masuk, itu mati dengan cairan kental tersebut, begitu. Paru-paru mempunyai hubungan dengan usus besar. Ya. Yang kemarin kita jelaskan, orang sembelit ada dua kemungkinan. Ya, bisa kurang serat, bisa lemah paru-paru. Ya, dilihat dari mana? Ketika orang sembelit udah makan buah, udah makan pepaya, tapi kok tetap sembelit aja. Nah, itu berarti ada kelemahan pada paru-paru. Ya.
Nanti kita akan belajar bagaimana sebenarnya mengobati dengan baik, yang mengobati secara waktu ya. Jadi kalau ada orang yang penyakit paru-paru, maka bagusnya minum obat itu jam 3 malam. Karena pada saat itu paru-paru menguat. Kalau orang punya penyakit lambung, nah ketika diobati, ya misalkan disuruh buat rebusan ataupun jus, maka mulai minumnya jam 9 pagi. Itu lambungnya lagi kuat, begitu ya. Adapun fungsi paru-paru yaitu satu, menguasai energi ya. Paru-paru menguasai energi. Nanti bisa dibaca saja. Kemudian mengatur cairan tubuh ya. Kemudian menguasai kulit, bulu badan dan bulu roma. Menguasai pembentukan energi vital. Perlu diingat, artinya setiap organ ya, jadi setiap organ itu akan mempunyai fungsi yang masing-masing. Dikasih cairan dari limpa, kemudian dia suling lagi, dia rubah lagi. Ini organ yang 5 ini ya. Jantung mendapat asupan dari hati, kemudian diolah lagi, dikirimkan lagi ke paru-paru, begitu terus, semua saling berhubungan ya. Ginjal ya, mendapatkan asupan cairan, disuling lagi jadi nutfah, jadi sperma, kemudian jadi sumsum ya. Sumsum dialiri melalui tulang belakang, disebar dari tulang belakang ke semua sendi-sendi ini, begitu, sampai ke otak, begitu. Kemudian mengendalikan sirkulasi darah. Kemudian paru-paru juga mengatur suara ya. Kemudian 7, paru menggunakan hidung sebagai pembuka udara ya. Kenapa? Karena udara itu sangat penting dalam pengolahan cairan yang dilakukan oleh paru-paru, begitu. Makanya kenapa paru-paru kuatnya ketika pagi hari, subuh gitu, bahkan jam 3 sebelum subuh itu, ya, sepertiga malam ya. Sebab udara yang bersih yang masuk ke dalam paru-paru itu sebagai bahan bakar, sebagai bensinnya untuk mengolah ya cairan yang ada pada paru-paru tersebut untuk disuling, begitu ya. Makanya kenapa kita harus berolahraga di pagi hari ya, menghirup oksigen, karena itu sangat bagus untuk menjadikan bahan bakar paru-paru, energi bagi paru-paru, begitu. Paru-paru berhubungan dengan usus besar dalam membersihkan lendir ataupun dahak. Gejala paru-paru, sesak napas. Kalau ada bunyi, sesak napas beda. Kalau ada bunyi, kalau gitu kan, nah itu berarti ada tidak harmonis antara paru dan hati, begitu. Kalau sesak napas aja berarti paru-paru atau jantung. Tapi kalau ada dia narik napas, ya itu berarti ada hati. Batuk dan rasa penuh di dada. Adanya kelainan kulit. Ingusan, polip atau mimisan. Nah, mimisan, kenapa darah bisa keluar atau disebut dengan mimisan? Bisa juga dari gusi, bisa dari hidung, bahkan telinga. Ini namanya sindrom panas. Ya, maka kalau orang mimisan, darahnya, panasnya itu sudah sampai kepada darah, bukan di permukaan lagi. Berarti panasnya sudah sampai ke darah. Maka ini diobatinya dengan alang-alang. Alang-alang itu bagus untuk mendinginkan darah.
Tapi kalau orang panas, demam, pakai alang-alang nggak cocok. Gitu, tidak cocok. Dia bisa menggunakan apa? Ya temulawak gitu. Tapi kalau darahnya sudah masuk, kalau panasnya sudah masuk ke dalam darah atau DBD, nah itu pakai alang-alang gitu ya. Sudah masuk ke dalam darah. Itu berarti alang-alang cocoknya untuk begitu. Tapi kalau panas yang masih di permukaan nggak cocok. Kemudian polip, ya polip itu karena bekuan. Ya, kita bisa menggunakan apa? Pegagan, ya polip. Temulawak, pegagan bagus untuk polip. Sering bersin, terutama di pagi hari. Ini karena apa? Kelemahan pada paru-paru. Ya. Pagi hari bersin-bersin. Suara lemah, paru-parunya lemah ya. Menguap terus, mudah masuk angin. Ini juga paru-parunya lemah. Nggak ada oksigen, kurang oksigen gitu. Ya. Kenapa nguap terus? Karena paru-parunya kekurangan oksigen. Maka disarankan ya di pagi hari itu menghirup udara. Maka umat Islam itu sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan bahwa kita ini sepertiga malam bangun. Ya ini untuk memenuhi oksigen di dalam tubuh kita. Kalau kita bangunnya jam segini, itu orang udah sisanya doang gitu loh. Jadi kalau sepertiga malam itu orang itu pada tidur, belum ada yang menghirup daun-daunan mengeluarkan oksigennya, begitu ya. Wajah tampak pucat karena lemah, kurang darah, energinya kurang. Kalau orang kurang darah, dikuatkan energinya. Kalau energinya lemah, dikuatkan darahnya. Kalau kedua-duanya lemah, maka dikuatkan paru-parunya, begitu ya. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian haus terus karena panas. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ya, nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Hah? Ya, besar mani itu pernah orang ini enggak? Kata orang sih yang narkoba atau selain narkoba apa ya? Ganja. Itu orang jadi kalau minum ganja itu mani itu keluar. Tapi nggak kerasa. Kalau orang biasa kan mani itu keluar dengan kelezatan gitu kan, tapi dia mah enggak. Jadi keluar aja, begitu, keluar aja. Iya, apply, tapi keluar aja gitu, nggak ngerasa ngapa-apain, gitu, nggak ngerasa kelezatan ataupun apa. Itu namanya beser mani, begitu ya, seperti itu. Iya, iya. Iya. Kalau sehari-harinya tidak kelihatan itu kesannya gimana sebetulnya dan solusinya apa? Yang juga terkait dengan tadi yang Baik. Untuk kuku ya itu bisa diperbaiki. Maksudnya ketika darah pada hati itu lancar atau terpenuhi, ya itu nanti dengan sendirinya baik gitu. Karena kuku kita ini kan
itu maju terus, Pak. Darah yang paling keras itu adalah kuku. Kuku ini darah. Kuku ini darah, bukan kulit, bukan tulang. Dia darah yang keras. Nih. Kan dia ngalir nih. Karena kuku ini panjang. Kalau tulang nggak panjang, Pak. Ya, kita punya tulang segini-gini aja. Tapi kuku akan terus panjang. Dia ini darah, ya, darah yang beku, darah yang keras. Nah, ini berhubungan dengan hati. Maka nanti kalau hatinya bersih atau hatinya baik fungsinya, nanti kuku yang rusak itu nanti kan akan maju, ya kan? Nanti akan tergantikan dengan kuku yang bagus begitu, ya. Kemudian tentang jantung yang panas. Apa sih maksud dengan jantung yang panas itu? Itu fungsinya, jadi berlebihnya. Ya, jantung itu sudah panas, tapi karena fungsinya atau keadaannya tambah panas, disebabkan bisa jadi makanan, ya, disebabkan karena aktivitas yang berlebih, menguras pikiran ataupun terlalu capek, maka jantung mompa. Ya, pompanya terlalu kencang, gitu. Jadi panas begitu, ya. Kalau terlalu kencang nanti panas-panas bocor. Nah, yang namanya bocor jantung itu adalah dalam pandangan klasik panas berlebih pada jantung. Biasanya kalau orang ini jantung bocor, orangnya kurus, kering gitu, ya. Kalau diagnosa jantung bocor itu, maka untuk mengatasi kebocoran itu, jadi bukan jantungnya bocor kayak air ngalir, panasnya berlebih. Panasnya tidak, si jantung ini nggak bisa meredam panasnya itu sendiri, gitu. Loss aja panasnya itu, membakar semua yang ada di tubuh, baik nutrisinya, baik organ yang lainnya. Nah, begitu. Maka namanya jantung bocor, begitu ya Pak ya. Ya, untuk mendinginkannya bisa menggunakan atau bisa dari ginjal atau bisa dari jantung itu sendiri. Nah, jantung sukanya yang pahit, makanya obat yang namanya obat pahit, ya, tanaman yang bersifat pahit itu, rasa pahit itu sifatnya dingin. Begitu. Jadi jantung itu sukanya rasa pahit, kan sudah ya di tabel ya. Rasa pahit. Kenapa? Ya, ini garis lurus ini. Karena sifat pahit itu, rasa pahit itu sifatnya dingin. Begitu, ya. Rasa manis sifatnya hangat. Karena apa? Lambung tidak suka yang dengan dingin. Begitu. Ya. Kita minum es sebenarnya lambung nggak suka. Lambung itu sukanya yang hangat, madu itu. Ya, yang hangat-hangat, kurma itu. Bergaris dengan kaidah itu garis lurus dengan kesukaan organ, dengan rasa pada tanaman, dengan sifat juga pada itu. Gitu Pak ya. Ya, jadi untuk meredam itu bisa langsung ke jantung atau bisa melalui organ yang lain, begitu. Kalau melalui organ yang lain berarti kita jangan menggunakan yang pahit. Misalkan, saya mau mengobati panas jantung dari sisi limpa, gitu. Saya berarti menggunakan yang manis, bisa, begitu, ya. Atau dari sisi ginjal bisa, begitu. Tentulah kita akan mempelajari agrobazin. Agrobazin itu formulasi obat. Ada obat raja yang utama, misalkan jantung panas, kita obat jantungnya rasa pahit. Nah, selain rasa pahit ini, kita akan menguatkan rasa pahit ini dari sisi yang lain. Ada obat rasanya manis, gitu. Ada obat rasanya hangat supaya paru-parunya kuat juga, gitu, ya. Jadi saling mengisi, begitu ya. Nanti kalau udah memahami, kita akan mengerti, oh ini sakitnya paru-paru,
kita obati dari sisi limpa, tapi paru-parunya juga kita obati. Nah, nanti ada namanya agrobazin ya, formulasi obat. Ada lagi ya? Haid tidak lancar itu tadi karena stagnasi, ya hati dan limpa tidak harmonis. Bisa gunakan kunyit, temulawak, begitu ya. Kalau nggak suka asam juga nggak apa-apa, ya. Kunyit, temulawak, tambah jahe, ya begitu untuk memperlancar. Bisa direbus. Kalau misalkan yang seger-seger bisa direbuskan. Misalkan kunyitnya kunyit rimpang ya, bukan umbi kunyit, kunyit rimpang ya, yang 1 ibu jari bisa. Jahenya 1 ibu jari, temulawaknya kalau besar dipotong 4, kalau kecil potong 2, gitu. Dengan 2 gelas cangkir air, ya, direbus selama 10 sampai 15 menit, begitu. Ya. Kalau ya. Sifat dengan temulawak sama dengan umbi kunyit. Kalau dengan kunyit rimpangnya enggak. Kalau kunyit rimpangnya itu agak panas. Kalau temulawak dengan umbi kunyit itu dingin. Tapi sama-sama kenapa harus disandarkan, itu saling menguatkan gitu, saling mendorong, menguatkan. Makanya biasanya kalau temulawak ada umbi kunyit, saling menguatkan begitu. Jahe dengan apa? Misalkan untuk lebih mendorong lagi dengan adas gitu. Misalkan kencur dengan jahe itu lebih panas jahe. Kalau misalnya kita gunakan kencur kurang kuat nih. Nah, kita gunakan kayu manis gitu. Misalkan kalau jahe toh orang ini nggak kuat minum jahe, ada yang nggak kuat minum jahe, pakai kencur, tapi kencur kurang kuat. Nah, kita pakai adas, pakai kayu manis, begitu. Jadi penguatnya itu tapi tidak membuat tubuhnya itu menolak. Gitu. Ada tubuh yang nggak suka jahe, ada. Ketika dia jahe malah sakit perutnya. Gitu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamu. Oh, ada jamnya. Jam. Ya. Kalau contohnya ginjal itu apa yang lain kayak di hati itu ada jam-jam tertentu juga? Ada di halaman berapa ya? Lupa. Ya, ginjal ada di jam berapa? Maka ada istilahnya orang diare subuh. Ya, diare subuh itu adalah orang buang air besar itu jam sebelum subuh. Itu termasuk diare, meskipun BAB-nya lancar, nggak mencret, nggak apa ya. Itu termasuk diare. Normalnya orang BAB itu harusnya dari jam 6 ke atas. Kalau dia BAB sebelum subuh berarti dia termasuk diare. Ada kelemahan pada ginjalnya, begitu ya. Karena tidak sesuai dengan jamnya. Gitu. Ini saya ada gambar video aja. Gambar apa itu? Iya, itu bisa jadi. Ya. Iya. Itu istilahnya digabung apa seperti tadi ya, temulawak dan umbi kunyit itu bisa digabung, saling menguatkan begitu ya. Jadi meniran itu bukan hanya untuk ginjal, untuk yang lain pun bisa. Meniran itu ada agak sedikit pahit, dia bisa menguatkan jantungnya juga begitu ya. Jadi sama-sama kan mengharmoniskan antara ginjal dan jantung gitu ya, seperti itu. Jadi lihat juga penyakitnya penyakit apa gitu kan.
Ya. Ya, kecil-kecil. Ya, apa? Direbus. Ya, direbus. Direbus dulu itu karena emang ada akarnya ya. Dicampur itu dengan akar-akarnya yang biasa di pinggir-pinggir jalan ya. Iya, jenisnya kayak putri malu ya, maksudnya bentuknya. Tapi bukan putri malu. Kalau putri malu kan ditempel, pegang malu. Ya ini bukan. Gitu. Bangle itu kalau kita yang biasa orang zaman dulu kalau main suka kesini, pernah nggak? Orang-orang dulu ya. Kalau sekarang kita itu kan mitos gitu. Jadi kalau ada yang meninggal, anak-anak itu pakai kuning di sini. Banglai. Apa kalau bayi itu di kampung saya suka banyak. Ya itu ya. Iya, begitu. Namanya banglai. Banyak. Iya. Mungkin masing-masing daerah namanya beda. Kalau di sini banglai ya, bangle. Itu pembersih darah ya. Eksim itu ya. Bisul-bisul nah, gitu. Iya, dimakan. Bisa direbus kayak temulawak lah ya untuk ngambil. Gitu. Hah? Bukan direbus, Pak. Iya, cuman direbus bukan dimakan langsung. Direbus lah gitu. Gitu. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.